Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini kelompok 9 yang terdiri dari saya Tarofia Marani dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Sonia Lorenza Putri. Dan di sebelah kiri saya ada. Nama saya Reski Melena Berna. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 atau PPh 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Pada pasal 24 ayat 3, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Maksudnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Maksudnya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Maksudnya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Maksudnya adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Penggabungan penghasilan LN atau luar negeri. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Yang kelima, pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak. Yang keenam, Jumlah kredit pajak setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi, tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Kredit pajak LN bandingkan maksimum kredit pajak dan pajak yang terutang atau dibayar di LN pilih yang terkecil sama dengan penghasilan LN dikali pajak terhutang tahun berjalan PKP. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Dalam hal jumlah pajak, penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenakan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terhutang tahun berikutnya. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi. cara perhitungan PPh pasal 24. Ada beberapa langkah perhitungan PPh pasal 24. Langkah pertama, tentukan nilai total dari penghasilan neto. Total penghasilan neto diperoleh dari penjumlahan penghasilan neto di dalam negeri dan di luar negeri. Langkah kedua, tentukan total PPh terutang. Total PPh terutang diperoleh dari tarif pajak yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang digunakan di PPh 24 sebesar 25%.
Langkah ketiga, lakukan perhitungan dengan model X sama dengan penghasilan neto di luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto dikali dengan total PPh. Langkah keempat, bandingkan hasil perhitungan X dengan PPh yang secara nyata dibayar di luar negeri. Kata kunci jumlah yang terkecil adalah jumlah yang dapat digunakan untuk mengkreditkan PPh terutang atau PPh pasal 24. Perhitungan yang dapat dibandingkan, tarif pajak luar negeri dikali penghasilan luar negeri. Besarnya PKP sebagai dasar perhitungan total PPh terutang tidak memasukkan penghasilan-penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Contoh, PTA memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. Di negara X memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Di negara Y memperoleh penghasilan laba sebesar 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 25%. Di negara Z menderita kerugian sebesar 2 miliar 500 juta dan penghasilan usaha di dalam negeri sebesar 4 miliar. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri. A. Laba di negara X sebesar 1 miliar. B. Laba di negara Y sebesar 3 miliar. C. Laba di negara Z sebesar 0 rupiah. Kita jumlahkan dan dapat hasilnya sebesar 4 miliar. Lalu kita tambahkan kembali dengan jumlah penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar. Kita akan mendapatkan total penghasilannya sebesar 8 miliar. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti tentang pajak penghasilan pasal 24. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.